Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3433 sampai bab 3434. Di dalam aula leluhur yang gelap gulita, kegelapan bagaikan tirai tebal, menghalangi suara dan cahaya dari luar. Di dalam aula leluhur gelap, dengan hanya sedikit sinar cahaya redup yang menembus celah di tempat tinggi, dan garis samar di sekitarnya hampir tidak terlihat. Udara di dalam ruangan dipenuhi bau asap pengap dan bau lama yang lembab. Di tengah aula leluhur, patung lampu kuno yang membangkitkan jiwa berdiri dengan tenang. Bentuknya mirip lentera, namun diukir dengan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kaya yang aneh ini terlihat sangat menakutkan dalam cahaya redup. Cahaya api yang lemah bergoyang di dasar patung, memantulkan ruang gelap di sekitarnya dan juga memantulkan sosok yang berlutut di depan patung. Itu adalah seorang lelaki tua, rambut putihnya acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Lelaki tua itu mengenakan jubah lusuh, mengatupkan tangan dan berlutut di atas lempengan batu yang dingin. Bibirnya sedikit bergetar, seolah-olah dia sedang menggumamkan sesuatu dengan suara pelan, namun suaranya rendah dan tidak jelas, sehingga sulit untuk didengar dengan jelas. Matanya kosong dan bingung. Sesekali hembusan angin bertiup membawa debu dan asap di dalam candi, yang seolah-olah merupakan wahyu dari lampu pemicu jiwa. Gumaman lelaki tua itu menjadi lebih cepat, dan tubuhnya mulai bergetar, seolah-olah dia sedang bertengkar sengit dengan suatu kekuatan yang tak terlihat. Orang tua ini adalah kepala desa tua di desa Liujia. Ye Chong memandang lelaki tua itu dan merasa bahwa dia misterius dan tidak terlihat seperti orang baik. Kemudian, Wangda dan Sukai masuk lebih dulu. Kepala desa tua, kami di sini untuk mencarimu, Wangda berkata dengan hati-hati. Bunyi suara tersebut langsung memecah ketentraman balai leluhur dan juga mengganggu ibadah kepala desa tua. Kepala desa tua itu sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak senang. Dia tidak suka diganggu oleh orang lain saat melakukan ritual sakral tersebut. Ada apa? Suara kepala desa tua itu serak. Wangda segera berkata, kepala desa. Tua, ini Liu Jing. Liu Jing sudah kembali. Ketidaksenangan yang asli digantikan oleh sentuhan kejutan. Dan kejutan itu segera berubah menjadi kegembiraan. Kepala desa tua itu memandang Liu Jing, lalu dia berdiri dan perlahan berjalan menuju Liu Jing, matanya penuh dengan emosi yang kompleks. Liu Jing, benarkah itu kamu? Kamu kembali. Suara kepala desa tua itu bergetar. Bahkan Ye Chong merasa aneh. Mengapa kepala desa tua begitu gembira dengan kembalinya Liu Jing? Mungkinkah dia dan Liu Jing memiliki hubungan yang baik? Melihat kepala desa tua itu, kerutan di wajahnya tampak mengendur saat ini. Faktanya, bahkan Liu Jing sendiri pun merasa aneh. Dia tidak ingat kepala desa tua itu begitu menyayanginya ketika dia masih kecil. Namun, dia masih mengangguk sedikit dengan hormat dan berkata dengan lembut, "Ya, kepala desa tua, saya kembali." Ada sedikit kelicikan di mata kepala desa tua itu. Kelicikan ini terlintas, dan tidak ada orang lain yang menyadarinya, tapi Ye Chong melihatnya dengan tajam. Sepertinya ada yang salah dengan benda lama ini. Ye Chong berpikir dalam hati. Namun, Ye Chong tidak angkat bicara.
Dia ingin melihat apa maksud kepala desa tua itu. Senyuman hangat segera muncul di wajah kepala desa tua itu. Dia berkata kepada Liu Jing dengan antusias, "Senang bisa kembali, senang bisa kembali. Kamu sudah lama tidak kembali. Orang-orang di desa sangat merindukanmu." Kemudian, kepala desa tua itu memandang ke arah Ye Chong. "Siapa ini?" Liu Jing berkata dengan cepat, "Kepala desa tua, ini temanku dan datang ke sini bersamaku." Kepala desa tua itu mengangguk dan memandang Ye Chong dengan tatapan yang sangat rumit. "Senang bisa kembali. Datang dan beri penghormatan kepada Bodhisattva Pluto." Liu Jing dipimpin oleh kepala desa tua menuju patung itu. Matanya menunjukkan kebingungan dan keraguan. "Bukankah ini lampu yang merangsang jiwa?" Liu Jing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong juga menajamkan telinganya. Ini juga merupakan masalah yang lebih dia khawatirkan. Kepala desa tua itu memandang Liu Jing, sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. "Apa itu lampu pemicu jiwa? Jangan bicara omong kosong. Ini adalah Bodhisattva Pluto yang menyalakan lampu. Tapi pelindung desa kita tidak boleh menghujat dewa." Liu Jing dan Ye Chong sama-sama bingung. Kemudian kepala desa tua itu menghela nafas dan melanjutkan, "Hei, kamu masih muda ketika meninggalkan desa, dan kamu mungkin telah melupakan banyak hal di desa, termasuk Santo pelindung kita." Kata-katanya penuh dengan kekaguman dan keyakinan pada Bodhisattva Pluto yang terbakar. Ia melanjutkan, "Yang dipuja desa kami dari generasi ke generasi adalah Bodhisattva Pluto yang terbakar." Berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, "Ketika saya masih sangat muda, desa mengalami kekeringan yang parah. Sungai-sungai mengering, tanaman tidak dapat tumbuh, dan penduduk desa menghadapi ancaman kelaparan. Dalam keputusasaan, para tetua desa memutuskan untuk bertahan upacara pemujaan akbar di depan Bodhisattva Pluto yang terbakar. Mereka berdoa kepada para dewa Bodhisattva Pluto yang terbakar agar mendengar suara mereka dan memberi mereka hujan dan harapan. Kepala desa tua berkata di matanya, kilasan ingatan melintas. Akibatnya, pada hari kedua upacara pemujaan, langit tiba-tiba menjadi suram, dan hujan turun tepat waktu di desa. Sekarang, setiap musim kemarau, saya akan datang ke Bodhisattva Pluto terbakar untuk berdoa memohon perlindungan para dewa. Ye Chong dan Liu Jing sama-sama meremehkan cerita klise yang diceritakan oleh kepala desa tua ini. Kepala desa tua itu menarik napas dalam-dalam, mengurus urusannya sendiri, dan melanjutkan menceritakan cerita kedua. Ada satu hal lagi. Itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Kebakaran hutan tiba-tiba terjadi di dekat desa, dan apinya sangat besar. Jika terjadi kebakaran, saya khawatir seluruh desa akan menderita. Pada saat kritis, kepala desa saat itu, ayah saya, memimpin para tetua desa untuk berkumpul di depan Bodhisattva Deng Pluto lagi. Mereka berdoa memohon bantuan para dewa untuk melindungi desa dari bencana. Senyuman misterius muncul di wajah kepala desa tua itu. Benar saja, saat penduduk desa sedang berdoa, tiba-tiba angin kencang mengubah intensitas api, arah, meniupkan api menjauh dari desa. Api gunung akhirnya padam, dan desa selamat. Ini semua adalah akibat dari kemunculan Bodhisattva Pluto yang menyala-nyala. Ketua, saya yakin akan hal itu. Wangda dan Sukai sudah mulai membenamkan diri dalam suasana misterius ini. Liu Jing tidak punya pilihan.
Meskipun dia tidak mempercayai apa yang dikatakan kepala desa tua, dia tetap dengan patuh memujanya. Ye Chong, sebaliknya, tidak punya niat untuk beribadah, dan kepala desa tua tidak memaksanya untuk melakukannya. Kemudian, kepala desa tua mengatur agar Wang Da dan Sukai mengatur akomodasi untuk Ye Chong dan Liu Jing. Beberapa orang kemudian meninggalkan balai leluhur, namun kepala desa tua tetap tinggal dan memuja apa yang disebut Bodhisattva Lentera Pluto. Ketika beberapa orang pergi, Ye Chong mendengar kepala desa tua itu bergumam, "Terima kasih kepada Bodhisattva Pluto karena telah muncul, mendengarkan keinginan saya, dan akhirnya membiarkan dia kembali." Malam itu, pesta penyambutan diadakan di desa untuk Liu Jing dan Ye Chong. Saat malam tiba, ketenangan desa tergantikan oleh suasana hangat dan ceria. Di ruang terbuka luas di pintu masuk desa, api unggun sedang menyala. Cahaya api menyala, mewarnai segala sesuatu di sekitarnya dengan warna oranye merah yang hangat. Di samping api unggun, terdapat beberapa meja panjang yang dilapisi taplak meja bersih dan berisi berbagai macam makanan khas pedesaan. Ada ayam panggang berwarna keemasan dan renyah, kulitnya dipanggang sempurna, dan lemaknya berkilau menarik di bawah cahaya api. Ada daging babi rebus yang harum, gemuk tapi tidak berminyak, dan dagingnya segar dan empuk. Ada juga lalapan dan acar yang menyegarkan dan menyegarkan. Udaranya dipenuhi aroma kayu terbakar, dijalin dengan aroma makanan, menciptakan cita rasa pedesaan yang menggugah selera. Beberapa saat kemudian, warga desa berdatangan silih berganti. Sebagian besar adalah orang tua, dan sebagian besar anak muda pergi. Orang-orang ini asyik ngobrol sambil duduk di kursinya, makan biji melon, dan ngobrol tentang urusan rumah tangga. Ye Chong, Liu Jing, Wang Da dan lainnya juga datang. Selain Wang Da dan Sukai, ada juga pemuda pemalu dan introvert bernama Wu Lang. Wu Lang juga merupakan teman bermain masa kecil Liu Jing, dan mereka bermain bersama setiap hari ketika mereka masih kecil. Namun Wu Lang memiliki kepribadian yang membosankan, tidak pandai berkata-kata, dan pemalu. Namun, setiap kali Wu Lang melihat Liu Jing, dia selalu menunjukkan senyuman konyol. Jelas sekali bahwa Wu Lang memiliki pemikiran lain tentang Liu Jing. Setelah Ye Chong dan Liu Jing tiba, jamuan makan dimulai. Penduduk desa sangat antusias dan menyapa Liu Jing dan Ye Chong. Kepala desa tua itu berdiri lebih dulu dan mengangkat gelasnya untuk menyambut mereka berdua. Dia berkata, "Terima kasih kepada Bodhisattva Randen Pluto karena telah memberi kami makanan lezat." Pada saat yang sama, kami menyambut Liu Jing pulang, dan kami juga menyambut Tuan Ye Chong ke desa kami sebagai tamu. Perjamuan malam ini adalah sedikit rasa terima kasih kami kepada Anda. Silakan menikmatinya, lanjut kepala desa tua. Penduduk desa juga menanggapi satu demi satu. Mereka mengangkat gelas anggur mereka dan bersulang untuk Liu Jing dan Ye Chong. Ye Chong juga balas tersenyum, merasakan antusiasme dan keramahan penduduk desa. Setelah itu, semua orang mulai memakan makanannya masing-masing. Wang Da dan Sukai mengepung Liu Jing dan membicarakan hal-hal dari masa kecil mereka, membuat Liu Jing terkikik. Wu Lang duduk di sudut, matanya diam-diam menatap Liu Jing dari waktu ke waktu. Setiap kali mata Liu Jing bertemu dengannya, dia akan menundukkan kepalanya dengan malu-malu,
dengan senyum malu-malu di wajahnya. Meski gerakannya canggung, matanya penuh kekaguman pada Liu Jing. Namun, dia tidak memiliki keberanian seperti Wang Da dan Sukai untuk berbicara dengan Liu Jing. Ye Chong minum teh dengan tenang. Di sebelah Ye Chong ada seorang wanita tua yang memiliki beberapa gigi tanggal dan yang mengatakan dia pernah memeluk Liu Jing ketika dia masih kecil. Saat dia sedang makan, dia diam-diam memasukkan makanan itu ke dalam sakunya, menikmatinya tanpa henti. Beberapa anak berjalan mengitari meja, mata mereka bersinar karena Xing En yang hidup. Sesekali ada anak-anak yang mengulurkan tangan untuk mengambil permen atau kue kering yang ada di meja. Tangan kecil mereka cepat dan lincah, dan mereka selalu bisa menangkap makanan lezat yang mereka inginkan saat orang dewasa tidak memperhatikan. Orang dewasa tersenyum penuh toleransi dan sesekali menepuk tangan anak-anak dengan berpura-pura marah. Di samping api unggun, beberapa penduduk desa sedang memanggang hewan liar dari pegunungan, dan terdengar ledakan tawa. Penduduk desa bergantian menceritakan kisah dan legenda tentang desa tersebut. Dari perkataan mereka, terdengar cukup banyak legenda yang ada di desa ini. Tapi kebanyakan tentang Bodhisattva Pluto yang menyalakan lampu ini. Liu Jing dan Ye Chong mendengarkan dan berpartisipasi dalam percakapan dari waktu ke waktu, ingin mengetahui lebih banyak tentang Bodhisattva dari Pluto yang terbakar. Namun, setelah mengobrol dengan penduduk desa ini, Ye Chong dengan cepat menentukan satu hal. Penduduk desa ini tidak tahu apa itu lampu pemicu jiwa. Bahkan kepala desa tua, yang bisa menceritakan kisah yang begitu menyentuh, tidak tahu apa itu lampu yang membangkitkan jiwa. Ye Chong merasa sangat aneh tentang ini. Apakah kebetulan lampu pemicu jiwa muncul di sini? Tidak mungkin. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan Liontin Liu Jing? Tampaknya pasti ada banyak rahasia antara desa ini dan lampu pemicu jiwa. Saat Ye Chong sedang berpikir liar, Wang Da datang. "Saudaraku, minumlah." Wang Da memegang gelas anggur dan berkata dengan mulut penuh alkohol. Ye Chong tersenyum, mengangkat gelasnya dan menyentuhnya dengan Wang Da. Wang Da meminum semua anggurnya dalam satu tegukan, lalu mendekati Ye Chong dan bertanya dengan suara rendah, "Ye Chong, apa hubunganmu dengan Liu Jing?" Pertanyaan ini mengejutkan Ye Chong. Meskipun dalam ruang roh 10.000 bunga, Ye Chong dan Liu Jing telah melewatinya. Namun, Liu Jing kemudian memberitahu Ye Chong bahwa ini adalah masalah yang mendesak dan dia tidak diizinkan menyebutkan masalah ini di masa mendatang. Liu Jing juga tidak mengakui bahwa Ye Chong adalah pacarnya. Kertas jendelanya belum ditembus, jadi Ye Chong tidak bisa berkata banyak. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Kami hanya teman biasa." Setelah mendengar ini, Wang Da menghela nafas lega. "Oh, itu bagus. Kalau tidak kita akan menjadi saingan cinta." Atau menangis, dia melirik ke arah Sukai, yang sedang mengobrol dengan antusias dengan Liu Jing, dan Wulang, yang diam-diam menatap Liu Jing. Dia berkata kepada Wang Da, "Kamu memiliki banyak saingan cinta." Wang Da juga tertawa. Kemudian, Ye Chong bertanya, "Saya mendengar Liu Jing mengatakan sebelumnya bahwa desa Anda menggunakan air dari sumur ini untuk air minum. Mengapa sumur ini sepertinya ditinggalkan sekarang?" Ucap Arai menyebutkan hal ini. Wang Da menghela nafas dan berkata, "Di masa lalu, itu memang sumber air kami.
memberi nutrisi kepada orang-orang di desa selama beberapa generasi. Air sumurnya jernih dan manis. Tetapi, setahun yang lalu, segalanya berubah. Itu air sumur tiba-tiba tampak terkontaminasi, menjadi keruh, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan penduduk desa yang meminum air sumur mulai jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal karenanya. Mendengar ini, Ye Chong mengerutkan kening. Alis, aku tidak melakukannya, tidak berharap hal seperti itu terjadi. Penduduk desa tidak punya pilihan selain meninggalkan sumur. Wang Da berkata, kami mulai menggunakan air dari pegunungan. Tetapi air di pegunungan akan segera mengering, dan orang-orang di desa akan segera tidak memiliki air untuk digunakan. Dia tidak melanjutkan, tapi keputusasaan dalam kata-katanya terlihat jelas. Kepala desa tua berdoa setiap hari akhir-akhir ini. Suara Wang Da menjadi lebih lembut. Dia percaya bahwa bodhisattva Pluto yang terbakar memiliki kekuatan pemurnian dan dapat memurnikan air sumur dan mengembalikannya ke kejernihan semula. Lalu kita semua di dalam air sumur. Desa berharap bahwa kepala desa tua berharap para dewa dapat mendengar doanya dan membantu kami mengatasi kesulitan ini. Kata-kata Wang Da membuat suasana di sekitar api unggun menjadi berat. Ye Chong mengerutkan kening dan melihat ke sumur yang sepi itu lagi. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Dan apa hubungannya dengan lampu pemicu jiwa? Bersambung.